Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Revi William dengan NIM H10511717182. Jadi di video kali ini saya akan sedikit mereview mengenai tugas pekan 2 mata kuliah robotika, yaitu di bab 4 sampai bab 6. The Robotics Primer, bab 4, efektor dan aktuator. Efektor adalah perangkat apapun pada robot yang memiliki efek, dampak, atau pengaruh terhadap lingkungan. Jika dianalogikan mirip manusia, efektor mirip seperti kaki, lengan, jari, dan bahkan lidah. Intinya, bagian tubuh yang dapat melakukan pekerjaan fisik dan semacamnya. Semua efektor memiliki beberapa mekanisme yang memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaannya. Aktuator. Inilah mekanisme yang memungkinkan efektor untuk melakukan suatu tindakan atau gerakan. Bab 4.1. Aktuasi aktif versus pasif. Dalam kebanyakan kasus, aksi, aktuasi, dan efektor membutuhkan beberapa bentuk energi untuk memberikan daya energi. Beberapa desain pintar menggunakan aktuasi pasif, memanfaatkan energi potensial dalam mekanisme efektor dan interaksinya dengan lingkungan daripada konsumsi daya aktif. Sebagai contoh, tupai terbang. Tupai terbang tidak benar-benar terbang, tetapi mereka meluncur dari ketinggian udara secara efektif, menggunakan penutup kulit di antara kaki depan dan batang tubuh. Sama seperti pesawat layang yang juga memiliki prinsip yang sama. Burung juga menggunakan sayapnya untuk meluncur, tetapi karena sayap mereka dapat atau biasanya digunakan untuk terbang yang melibatkan kepakan aktif, kita tidak menganggap sayap burung sebagai contoh yang sangat baik dari efektor pasif murni. Alam penuh dengan contoh efektor yang menggunakan desain cerdas untuk menghemat energi dan melayani berbagai kegunaan, termasuk inspirasi bagi para ahli robot. Contoh desain robotika yang terinspirasi untuk efektor pasif adalah robotnya Ted Megier. Ted Megier mengembangkan mesin berjalan yang disebut dengan passive walker, memiliki dua kaki seperti sepasang kaki manusia, tidak memiliki motor atau otot aktuator sama sekali. Passive walker berjalan seperti manusia. Apa yang membuatnya berjalan? Mesin ini digerakkan oleh gravitasi dan akhirnya akan berhenti di dasar tanjakan. Jika diletakkan di atas permukaan datar atau lebih buruk lagi di dasar tanjakan, ia tidak akan berjalan sama sekali, tetapi akan jatuh begitu saja. Memang tidak sempurna, tetapi itulah desain cerdas yang menginspirasi banyak orang, dan akan melihat bahwa solusi cerdas yang sederhana selalu menginspirasi banyak orang. Tidak hanya dalam bidang robotika, tetapi dalam bidang apapun. Ada banyak cara berbeda untuk menggerakkan efektor robotik, seperti motor listrik. Ini adalah aktuator robotika paling umum, paling terjangkau, dan paling sederhana untuk digunakan berdasarkan arus listrik. Kemudian ada hidrolik. Aktuator ini didasarkan pada tekanan fluida. Saat tekanan berubah, aktuator bergerak. Mereka cukup kuat dan tepat, tetapi juga besar berpotensi berbahaya. Harus dikemas dengan baik dan tentu saja harus dicegah dari kebocoran. Kemudian ada pneumatik. Aktuator ini didasarkan pada tekanan udara. Saat tekanan berubah, aktuator bergerak sama seperti aktuator hidrolik. Mereka biasanya besar, sangat kuat, berpotensi berbahaya dan harus dicegah dari kebocoran. Ini ada bahan fotoreaktif. Beberapa bahan melakukan pekerjaan fisik sebagai respons terhadap jumlah cahaya di sekitarnya. Kemudian disebut fotoreaktif. Biasanya jumlah pekerjaan dihasilkan dan juga pergerakannya cukup kecil, dan oleh karena itu aktuator jenis ini saat ini hanya digunakan untuk robot skala mikro yang sangat kecil. Bahan reaktif foto seperti itu juga digunakan dalam kaca berwarna yang otomatis menjadi gelap sesuai kebutuhan. Namun dalam kasus ini, bahan tersebut tidak menghasilkan gerakan, oleh karena itu bukan aktuator. Kemudian ada bahan kimia reaktif. Sesuai namanya, bahan ini bereaksi terhadap bahan kimia tertentu. Contohnya yaitu jenis serat tertentu yang berkontraksi, menyusut ketika dimasukkan ke dalam larutan asam, dan memanjang ketika dimasukkan ke dalam larutan basah. Bahan semacam itu dapat digunakan sebagai aktuator linier. Mereka memberikan getaran linier semakin panjang atau semakin pendek, yang sangat berbeda dari gerakan berputar yang disediakan oleh motor. Bahan yang reaktif secara termal, contohnya bahan ini bereaksi terhadap perubahan suhu. Kemudian ada bahan piezoelectric. Bahan ini biasanya jenis kristal, menghasilkan muatan listrik saat didorong atau ditekan. Yang berikutnya adalah motor. Motor adalah aktuator paling umum dalam robotika. Berfungsi untuk menggerakkan robot, sangat cocok untuk menggerakkan roda.
karena menyediakan gerakan rotasi, sehingga memungkinkan roda untuk berputar. Dan roda tentu saja adalah efektor yang sangat populer dalam robotika yang ada di darat pada umumnya. Motor juga sangat berguna untuk menggerakkan efektor jenis lain. Contoh dari jenis motor ini adalah yang pertama, motor DC atau yang kerap kita sebut dinamo. Efektor paling umumnya pernah ditemui. Motor DC adalah jenis penggerak yang menggunakan arus searah atau DC sebagai tenaganya. Arus searah ini nanti akan dimanfaatkan oleh kumparan yang ada di dalamnya dan menjadi energi mekanik. Kumparan itu disebut stator, bagian yang berputar, dan bagian yang berputar disebut rotor. Kemudian ada gear. Gear ini berfungsi untuk menambah torsi atau tenaga pada motor, atau juga bisa menambah kecepatan. Kemudian ada motor servo. Pengembangan dari DC motor juga dan sudah memiliki gear. Tapi bedanya motor servo bisa diatur kecepatannya. Di dalamnya terdapat potensiometer dan driver motor, sehingga bisa diatur dengan derajat. Motor servo ini biasa digunakan untuk membuat robot berkaki. Kemudian masuk ke bab berikutnya, bab 4.4, yaitu derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau disebut juga DOF adalah derajat independensi yang diperlukan untuk menyatakan posisi suatu sistem setiap saat. Kemudian, derajat kebebasan juga salah satu dari jumlah koordinat minimum yang diperlukan untuk sepenuhnya menentukan gerakan sistem mekanis. Sebagai contoh, roda dapat berputar tapi membuatnya berputar yaitu mesin motor. Roda memiliki satu DOF, yaitu roda berputar maju ke depan. Bisa dikatakan derajat kebebasan adalah jumlah minimum koordinat. Berapa banyak derajat kebebasan dimiliki penting menentukan apakah dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Contoh lain yaitu helikopter. Helikopter arah terbangnya naik dulu, kemudian bisa mendarat ke bawah, kemudian dia bisa naik ke atas, kemudian bergerak menyamping atau berbelok kiri atau kanan saat terbang, menukik ke bawah, kemudian menukik ke atas. Sesuai DOF, ada 6 hal yang bisa dilakukan helikopter untuk dapat beroperasi. Jadi untuk kesimpulannya, efektor dan aktuator bekerja sama untuk memungkinkan robot melakukan tugasnya. Keduanya terinspirasi dari sistem biologis manusia, tetapi sangat berbeda dari keduanya. Kemudian ada beberapa jenis aktuator robot dengan motor menjadi yang paling populer. Dan ada roda gigi atau gear, digunakan untuk menurunkan kecepatan motor dan meningkatkan tenaga menggunakan hubungan sederhana antara ukuran roda gigi, kecepatan, dan torsi. Nah, ada motor servo. Motor servo sendiri memiliki sifat khusus yang melengkapi motor DC dan menggunakan untuk berguna untuk mainan dan robot di antara tempat-tempat lain. Kemudian ada DOF. DOF menentukan bagaimana tubuh dan juga robot dapat bergerak. Kemudian kecocokan antara DOF robot dan aktuatornya menentukan DOF mana yang paling dikontrol, menentukan apakah robot itu holonomis, non-holonomis atau berlebihan, dan memiliki dampak terpenting pada apa yang dapat dilakukan robot. Kemudian bab 5 yaitu daya penggerak. Secara umum, penggerak mengacu pada cara tubuh. Dalam kasus kita yaitu robot bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Istilahnya berasal dari bahasa Latin locus untuk bertempat, kemudian gerak Inggris untuk gerakan. Penggerak. Berbagai jenis efektor dan aktuator dapat digunakan untuk menggerakkan robot, yaitu yang pertama yaitu kaki. Kaki bisa digunakan untuk berjalan, merangkak, memanjat, melompat, dan lain-lain. Kemudian ada roda. Roda itu untuk menggelinting. Kemudian ada lengan untuk berayun, merangkak, dan memanjat. Kemudian ada sayap untuk terbang. Kemudian ada sirip yaitu untuk berenang. Kesulitan dalam penggerakan robot. Penggerak berkaki merupakan masalah robotik yang lebih sulit dibandingkan dengan penggerak roda. Alasannya yaitu yang pertama, jumlah derajat kebebasan yang relatif lebih besar. Semakin banyak DOF yang dimiliki robot, semakin rumit pengendaliannya. Kemudian yang kedua, tantangan stabilitas. Lebih sulit untuk tetap stabil pada kaki daripada pada roda. Kemudian bab 5.1, stabilitas. Suatu robot harus stabil yang artinya mereka tidak bersandar, goyah, atau jatuh. Ada dua jenis stabilitas, yaitu yang pertama stabilitas statis. Robot yang stabil tetap statis dapat berdiri tanpa jatuh. Robot ini biasanya merupakan robot yang memiliki kaki atau roda yang memiliki titik dukungan statis yang cukup untuk menjaga robot tetap stabil.
Kemudian yang kedua, stabilitas dinamis. Dalam stabilitas dinamis, tubuh robot secara aktif menyeimbangkan atau bergerak agar tetap stabil saat berpindah tempat. Contohnya robot yang didesain untuk bisa melompat secara dinamis, tubuh robot melompat ke tempat tujuan dan tidak terjatuh. Kemudian bab berikutnya yaitu bab 5.1, bergerak dan kiprah. Kiprah adalah cara robot tertentu untuk bergerak seperti robot mengangkat dan menurunkan kakinya serta meletakkan kakinya. Syarat kiprah robot yaitu yang pertama stabilitas, robot tidak jatuh, yang kedua kecepatan, robot dapat bergerak dengan cepat, kemudian yang ketiga efisiensi energi. Robot tidak menggunakan banyak energi untuk bergerak. Kemudian yang keempat, kekokohan. Gaya berjalan dapat dipulih dari beberapa jenis kegagalan. Kemudian yang kelima, kesederhanaan. Pengontrol untuk menghasilkan gaya berjalan tidak berat. Kemudian itu roda dan kemudi. Roda adalah efektor penggerak yang paling mendominasi digunakan saat ini karena efisiensi dan kesederhanaannya dan didesain secara statis. Kebanyakan robot seluler memiliki 2 atau 4 roda dan dalam kedua kasus itu tidak ekonomis. Yang populer dan desain efisien untuk robot beroda melibatkan 2 roda dan kastor pasif. Untuk keseimbangan memiliki banyak roda berarti ada banyak cara di mana itu beroda bisa dikontrol. Pada dasarnya beberapa roda dapat bergerak bersamaan atau secara mandiri. Kemampuan untuk menggerakkan roda secara terpisah dan mandiri melalui penggunaan motor terpisah disebut penggerak diferensial. Dan kemudian kemampuan untuk menggerakkan roda secara mandiri disebut kemudi diferensial. Kemudian bab 5.4, tetap di jalan atau menuju ke sana. Dalam menggerakkan robot, hal yang perlu diperhatikan adalah membawa robot ke lokasi tertentu, kemudian membuat robot mengikuti jalur tertentu. Mengikuti jalur atau lintasan yang diberikan secara sewenang-wenang lebih sulit daripada harus mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan jalur apapun. Beberapa jalan tidak mungkin untuk diikuti beberapa robot karena kendala holonominya. Untuk yang lain, beberapa jalur dapat diikuti, tetapi hanya jika robot diizinkan untuk berhenti, bara, dan kemudian pergi lagi. Dan untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, bergerak membutuhkan otak atau setidaknya beberapa proses non-trivial. Kemudian ada stabilitas tergantung pada geometri robot dan khususnya posisinya dari COG dan poligon pendukungnya. Stabilitas bisa statis atau dinamis. Stabilitas statis aman tetapi tidak efisien. Stabilitas dinamis membutuhkan komputasi. Kemudian ada jumlah kaki robot itu penting. Jalan kaki itu sulit dan lambat, berjalan menjadi lebih mudah dengan 4 kaki dan terlebih lagi dengan 6 atau lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu mengikuti jalur atau lintasan tertentu itu sulit seperti hal menghitung yang spesifik. Kemudian bab 6, grasping extras manipulation. Manipulator robotik adalah efektor, bisa berbagai jenis seperti tangan, lengan, gripper, atau bagian tubuh yang bisa digunakan untuk kerja fisik. Manipulasi kemudian mengacu pada setiap gerakan yang digerakkan oleh tujuan dari semua jenis manipulator. Link manipulator ada komponen individual manipulator yang dikendalikan secara independen. Sebagai contoh, bagian tubuh yaitu tangan kiri yang terhubung dengan tangan kanan dalam hal pergerakan. Kemudian ada bab 61 yaitu ada efektor. Efektor adalah manipulator yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, di tangan mungkin jari ada yang menusuk, di penunjuk mungkin di ujung ada yang menandai titik, kemudian di kaki mungkin ada kaki menendang bola. Biasanya merupakan bagian akhir dari manipulator, titik terakhir yang melakukan pekerjaan. Berbeda dengan penggerak, di mana tubuh robot bergerak sendiri untuk mencapai posisi dan orientasi tertentu. Manipulator biasanya bergerak sendiri untuk mendapat efek ke samping, ke posisi dan orientasi 3 dimensi yang diinginkan. Kemudian ada teleoperation. Teleoperation adalah kemampuan untuk mengendalikan mesin secara jarak jauh. Hal ini terkait dengan remote control. Secara khusus, teleoperation berarti mengendalikan manipulator atau rover yang kompleks, sedangkan remote control biasanya digunakan untuk mengontrol mekanisme sederhana seperti mobil mainan. Kemudian, kenapa manipulasi itu sulit? Seperti kasus dalam penggerak, biasanya tidak ada hubungan langsung dan jelas antara apa yang dilakukan efektor di ruang fisik dan apa yang dilakukan aktuator untuk memindahkan efektor tersebut agar pekerjaan selesai. Korespondensi antara gerakan aktuator dan gerakan efektor yang dihasilkan disebut kinematika. Kinematika terdiri dari aturan tentang struktur manipulator, menggambarkan apa yang melekat pada apa. Berbagai bagian tautan manipulator dihubungkan dengan sambungan. Jenis sendi yang paling umum adalah berputar, kemudian memberikan gerakan rotasi di sekitar sumber tetap. Ada prismatik seperti piston memberikan gerakan linear.
Jadi sekian dari saya mengenai review untuk mata kuliah robotika ini. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.